Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Islam India Julianti dari Akuntansi Syariah semester 8 NPM 1704020013. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang fikih ibadah. Yang pertama yaitu toharoh. Toharoh menurut bahasa yaitu bersuci, dan menurut istilah adalah mensucikan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas menurut syariat Islam. Kemudian pengertian wudhu yaitu salah satu cara mensucikan anggota tubuh dengan air. Seorang muslim diwajibkan bersuci setiap akan melaksanakan sholat. Berwudhu bisa pula menggunakan debu yaitu disebut dengan tayamum. Kemudian syarat syah wudhu yang pertama adalah Islam, tamyiz, bersih dari haid dan nifas, tidak adanya sesuatu apapun yang mencegah sampainya air ke kulit, dan memakai air yang suci dan mensucikan. Yang keempat, sunnah wudhu yaitu membaca bismillah, cuci tangan 3 kali sebelum wudhu, bersiwak, berkumur-kumur 3 kali, menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya 3 kali, membasuh setiap anggota wudhu 3 kali, kemudian tayamum, mendahulukan bagian kanan daripada kiri, melebihkan bilasan anggota wudhu, kemudian menyela-nyela jari jemari tangan dan kaki, menggosok anggota wudhu, mengusap bagian telinga dengan jari telunjuk, kemudian membaca doa setelah wudhu. Hal-hal yang membatalkan wudhu, yang pertama keluar sesuatu dari kemaluan, yang kedua tidur nyenyak dalam keadaan tidak duduk, kemudian hilang ingatan, menyentuh langsung kemaluan tanpa batas, dan yang terakhir bersentuhan kulit dengan kemaluan yang bukan mahramnya. Yang kedua, pengertian tayamum yaitu tindakan bersuci dari hadas kecil atau besar tanpa menggunakan media air tetapi dengan pasir atau debu. Tayamum dilakukan sebagai pengganti wudhu dan mandi wajib. Syarat tayamum yang pertama, telah memasuki waktu sholat, kemudian menggunakan tanah atau debu yang bersih, dan tidak mendapatkan air sedangkan sudah memasuki waktu sholat dan akan bertambah sakitnya. Rukun tayamum yang pertama niat, mengusap muka dengan debu atau tanah, menyapu kedua tangan dengan debu hingga ke siku. Dan hal yang membatalkan tayamum yang pertama adalah segala hal yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum. Kemudian melihat atau menemukan air sebelum melakukan sholat. Dan yang ketiga adalah murtad. Selanjutnya yaitu sholat. Pengertian sholat yaitu menurut bahasa artinya doa, sedangkan menurut istilah sholat adalah suatu ibadah yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Jumlah sholat yang difardukan, yang pertama sholat subuh itu 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, dan sholat isya itu 4 rakaat. Syarat wajib sholat yang pertama adalah beragama Islam, berakal, suci dari haid dan nifas, berakal, dan balik. Waktu sholat yang pertama, sholat subuh diawali ketika fajar muncul dan berakhir sesaat matahari terbit. Kemudian sholat zuhur dimulai saat matahari tergelincir dan berakhir sama dengan bayangan, setiap sesuatu bayangan berukuran sama dengan aslinya. Dan sholat asar dimulai ketika kelebihan bayangan dari bayangan yang sama dengan bendanya dan berakhir saat panjang bayangan suatu benda mencapai 2 kali lipat dari benda aslinya. Dan yang keempat, sholat maghrib dimulai saat matahari terbenam ditambah beberapa saat mengumandangkan azan dan menghilangnya awan merah. Sholat isya dimulai saat hilangnya awan merah dan berakhirnya sebelum terbit fajar kedua. Syarat sah sholat yang pertama, suci dari hadas, bersih badan, pakaian, tempat, dan benda dari najis, mengetahui waktunya sudah masuk sholat, menutup aurat, dan menghadap kiblat.
Selanjutnya, cara mengerjakan sholat. Yang pertama, niat berdiri bagi orang yang mampu dan jika tidak dapat berdiri maka bisa duduk, dan ketika tidak bisa duduk maka boleh berbaring. Kemudian takbiratul ihram, membaca Allahu Akbar, membaca surat Al-Fatihah, ruku dengan tumakninah, i'tidal dengan tumakninah, sujud 2 kali, duduk di antara 2 sujud, duduk untuk tasyahud pertama. Kemudian membaca tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi, mengucap salam yang pertama dan yang terakhir tertib. Kemudian sholat sunnah, yaitu sholat yang dianjurkan untuk melaksanakannya namun tidak diwajibkan sehingga tidak berdosa bila ditinggalkan. Sholat Jumat, bagi laki-laki menunaikan sholat pada hari Jumat hukumnya fardu ain atau wajib. Sholat Jumat ini dilaksanakan pada waktu zuhur setelah tiba di hari Jumat. Hari Jumat merupakan hari yang istimewa yang tidak bisa didapatkan di hari yang lain. Kemudian sholat jamak, yaitu sholat yang dikumpulkan seseorang musafir yang diperbolehkan juga menjamak atau mengumpulkan 2 sholat, yaitu zuhur dan asar, kemudian maghrib dengan isya di dalam suatu waktu. Cara melakukannya dengan jamak takdim atau jamak takhir. Kemudian sholat qashar, musafir yang memenuhi syarat yang disebutkan boleh mengerjakan sholat jamak dan qashar sekaligus, yaitu mengumpulkan dan mendekatkannya. Dan yang selanjutnya yaitu puasa. Menurut bahasa berarti menahan diri, menurut istilah yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan karena perintah Allah dengan disertai niat dan syarat tertentu. Kemudian zakat, menurut bahasa berarti bersuci dan subur. Menurut istilah adalah mengeluarkan sebagian dari harta benda atas perintah Allah sebagai sedekah wajib kepada mereka yang telah ditetapkannya. Menurut syara yang telah ditentukan oleh hukum Islam, zakat dibagi menjadi 2 macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Dan yang terakhir haji. Menurut bahasa, haji adalah menyengaja untuk mengunjungi, dan menurut istilah adalah mengunjungi Ka'bah untuk beribadah kepada Allah dengan rukun-rukun tertentu dan beberapa syarat tertentu, serta beberapa kewajibannya dan mengerjakannya pada waktu tertentu. Haji merupakan rukun Islam yang kelima yang wajib dikerjakan apabila mampu oleh setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, apabila telah memenuhi syarat dan kewajiban naik haji bagi seorang muslim hanya sekali seumur hidup. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait fikih ibadah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.